God has done for us what we cannot do to ourselves. Allah melakukan untuk kita apa yang kita tidak bisa lakukan dari diri kita sendiri. Saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus, waktu dia ada di dunia, setiap hari dia melihat dosa manusia. Tuhan Yesus pernah dicobai di dalam hal hawa nafsu. Waktu dia lapar, saudaraku, waktu dia lapar, iblis berkata, kamu kan punya kuasa sebagai anak Allah, ubah batu dijadi roti. Bulan Desember adalah bulan Natal, dan saudara-saudara tentu sudah melihat di mana-mana saat ini suasana Natal, ya, dekorasi Natal di mana-mana, dan tentu saat yang terbaik untuk kita merenungkan makna daripada Natal buat kita semua. Saudara-saudara, kalau kita melihat Natal, maka kita semua harus kembali untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada malam Natal itu, ya, di mana Tuhan Yesus lahir, saudara, di Bethlehem seperti diberitakan oleh malaikat kepada para gembala. Dan kita tahu kisah Natal, saudaraku, di dalam Injil Lukas maupun dalam Injil Matius. Tetapi yang kita juga perlu tahu adalah, saudara, cerita apa yang sebenarnya terjadi, kisah apa yang terjadi di balik cerita Natal yang kita bisa lihat secara historis. Sebab itu adalah sesuatu yang penting. Ada makna teologis yang dalam, saudara-saudara, di dalam kisah Natal itu. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama apa yang ada di balik cerita Natal itu dan mengapa, saudara-saudara, cerita itu harus terjadi. Why Christmas must happen. Dan saudara suka cerita, ya, if you like a stories, saudara bisa dapatkan banyak sekali cerita-cerita di dalam dunia ini, ya, baik cerita real, true story, maupun fairy tales, dongeng, ya, dan banyak cerita-cerita yang indah. Tetapi pertanyaannya adalah satu, saudara-saudara, sejauh mana cerita-cerita itu, baik yang real maupun yang fairy tale maupun cerita dongeng, sejauh mana cerita itu membawa efek, membawa dampak di dalam kehidupan kita. That is a very important question, itu pertanyaan yang penting. Dan yang saya ingin bagikan pada saudara hari ini, kita mesti mengerti cerita Natal yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, karena cerita Natal ini memberi dampak yang sangat signifikan, bahkan dampak yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, itu sebabnya kita mesti mengerti sungguh-sungguh, what is behind the story of Christmas. Nah, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, tentu saudara bisa membaca seperti disampaikan tadi di Injil Lukas, ya, pasal yang pertama dan kedua, juga Matius pasal yang pertama dan kedua. Saudara bisa melihat di situ kisah Natal yang seringkali saudara-saudara sudah dirangkumkan di dalam namanya The Story of a Nativity, ya. Tetapi apa yang terjadi di balik itu semua, saudara? Apa makna kisah itu? Saya ingin mengambil dari perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus datang ke sebuah kota, dan dia masuk ke sebuah kota namanya Yeriko. Dan di situ, saudara-saudara, dia datang ke kota itu karena dia ingin datang ke rumah satu orang yang namanya Sakius. Dan saudara, satu hal yang penting, sebab kita mesti tahu siapa Sakius ini. Sakius adalah kepala pemungut cukai. Dan saudara-saudara, profesi pemungut cukai adalah profesi yang paling dibenci, saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus. Sebab itu, saudaraku, orang-orang membenci sekali para pemungut cukai, sebab mereka dianggap sebagai orang-orang yang mengkhianati bangsanya sendiri. Mereka memeras bangsanya sendiri, saudaraku, sebagai kepanjangan tangan dari penjajah bangsa Yahudi pada waktu itu, yaitu kekaisaran Romawi. Saudara tentu ingat kalau saudara baca dalam Matius pasal 9, Tuhan Yesus memanggil seorang murid yang namanya Lewi, yang kemudian kita kenal namanya Matius yang menulis Injil Matius. Dan waktu saudaraku Lewi ini ikut Tuhan Yesus, maka dia bikin pertemuan, bikin pesta di rumahnya, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara dia ingin sampaikan farewell kepada teman-temannya, para pemungut cukai yang lain, saudara-saudara, bahwa dia sekarang mau berhenti jadi pemungut cukai dan dia mau jadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang ke perjamuan di rumah Lewi itu, dan tentu saudaraku teman-teman Lewi siapa? Para pemungut cukai.
Dan waktu Tuhan Yesus datang ke sana, saudaraku, banyak orang tidak senang, banyak orang marah sekali. Dan berkata, kenapa Tuhan Yesus adalah seorang rabi, ya seorang yang dianggap suci, ya pemimpin agama pada saat itu, datang ke rumah orang paling berdosa. Ya, saudara, zaman Tuhan Yesus, kalau pria, saudaraku, yang paling buruk disebut pemungut cukai. Kalau perempuan, saudaraku, paling buruk disebut perempuan sundal atau pelacur. Saudaraku, itu yang paling buruk. Nah, Sakius ini, saudaraku, bukan hanya pemungut cukai. Dia itu kepala pemungut cukai. Saudaraku, jadi dia orang yang paling dibenci dari semua orang yang paling dibenci. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara baca dalam kisah itu, di dalam Lukas pasal 19 itu, saudara-saudara, ada satu kalimat yang luar biasa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam rumah Sakius itu. Di dalam ayat ke-9, Tuhan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Saudara catat baik-baik. Sepanjang yang saya tahu, saudara-saudara, jarang sekali Tuhan Yesus memberikan deklarasi keselamatan kepada manusia. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini. Sepanjang yang saya tahu, saudaraku, secara eksplisit hanya 2 kali Tuhan Yesus sampaikan. Yang pertama, saudaraku, kepada penjahat yang disalib di sebelah daripada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada dia, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Orang itu, saudaraku, diselamatkan. Dan orang yang kedua yang dikatakan selamat, saudaraku, adalah Sakius. Dan terus saudara, supaya saya ingat ya, tentu kalau saudara bisa ingat yang lain yang juga Tuhan Yesus katakan engkau selamat ya, saudara bisa tambahkan. Tapi saudaraku, kenapa saya sebut 2 orang ini? Sebab 2 orang ini adalah orang yang, saudaraku, di mata orang Yahudi adalah orang yang tidak mungkin bisa selamat. They are the worst of the sinners. Mereka orang-orang berdosa yang paling buruk. Tapi justru mereka yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, you are safe. Untuk menunjukkan, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat. Dan dia menyelamatkan orang berdosa bahkan yang paling berdosa sekalipun. Nah, saudaraku, selesai Tuhan Yesus mengatakan bahwa Sakius hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, Tuhan Yesus menyambut dengan satu kalimat. Dan dia jelaskan, saudaraku, kenapa ada kalimat di ayat yang ke-10 ini, saudaraku, yaitu Tuhan Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa, saudaraku, sampai ada kalimat itu? Sebab, saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin meresponi kepada orang-orang yang marah kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang berkata, kenapa dia menumpang di rumah orang berdosa? Kenapa Yesus harus datang ke rumah orang paling jahat di Yeriko? Apa tidak ada rumah yang lain yang dia bisa datang? Dan disitulah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalau kamu bilang aku datang ke rumah orang berdosa, aku beritahu kepadamu, untuk itulah aku datang. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan saudara-saudara, saya melihat kalimat ini, kalimat Tuhan Yesus ini adalah kalimat yang memberi makna kepada Natal. The meaning of Christmas kita bisa dapatkan di dalam kalimat ini. Anak manusia, ya. Anak manusia adalah anak Allah yang menjadi manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan hari ini saya ingin bagikan pada saudara the three theological points of Christmas. 3 makna teologis daripada Natal. Yang pertama adalah God came to us. Allah datang kepada kita. Yang kedua, God became like us. Allah menjadi seperti kita. Dan yang ketiga adalah God save us. Allah menyelamatkan kita. Oke, mari kita lihat yang pertama. God came to us. Saudara-saudara, Allah datang kepada kita. Dan saudaraku, Yesus datang ke dunia ini, saudaraku, sebagai penggenapan, klimaks daripada Allah datang kepada kita. Nah, saudaraku, mengapa Allah datang kepada kita? Saudaraku, kalimat Allah datang kepada kita menunjukkan bahwa kita dengan Allah itu terpisah. Mengapa kita terpisah dari Allah? Sebab kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Saudara melihat sejak kejadian di Taman Eden, kejadian pasal yang ketiga. Waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan ada hari itu, waktu Tuhan datang di taman itu, mereka bersembunyi. Dan saudaraku, tentu kita tidak membaca secara eksplisit, tetapi saudara-saudara, kita bisa tahu bahwa sebelum peristiwa itu, walaupun tidak tulis secara eksplisit, tapi kita bisa menangkap bahwa sebelum peristiwa itu, setiap kali Tuhan datang ke Taman Eden,
maka Adam dan Hawa akan menyambut Tuhan dan mereka menikmati fellowship yang indah. Tapi hari itu waktu mereka berdosa, mereka tidak berani ketemu Tuhan, malah mereka bersembunyi. Dan saudaraku, saya persingkat, setelah ada dialog antara Tuhan dengan manusia, dikatakan dalam Kejadian pasal 3:24, maka Tuhan Allah menghalau manusia itu keluar dari Taman Eden, terpisah daripada Allah. Dan Allah menempatkan 2 malaikat, cherubim, ya, dengan pedang yang menyala-nyala, memisahkan manusia dengan Allah. Dan sejak itu, saudaraku, manusia terpisah dengan Allah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal ke-3, pasal yang ke-4, pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, terus saudaraku, seluruh kitab Kejadian, maka saudara tidak akan banyak menemukan bagaimana Allah itu bertemu dengan manusia. Saudara cuma ketemu beberapa orang saja, saudaraku, yang sempat berbicara dengan Tuhan. Yang sempat berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi saudaraku, manusia terpisah dengan Tuhan. Saudara mungkin pernah baca tentang Nuh, saudaraku ya, saudara baca tentang Abraham. Tapi selebihnya saudaraku, Tuhan terpisah daripada manusia. Tetapi saudaraku, Tuhan tahu satu hal, dan ini kita perlu sadar, Tuhan tahu satu hal. Sejak manusia terpisah dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang ingin hubungan itu dipulihkan kembali. The broken fellowship, the broken relationship is restored. Tuhan dari awal menginginkan hubungan kita yang rusak dengan Tuhan dipulihkan. Dan karena itu, Allah mendekat kembali kepada manusia. Saudara-saudara, menarik sekali bahwa waktu Allah datang mendekat kepada manusia, maka tidak ada manusia yang menyambut, tidak ada manusia yang kepingin, tidak ada manusia yang merindukan Tuhan, kapan ya aku bisa dekat dengan Kau, tidak ada, saudaraku. Kenapa? Maka demikian, dosa itu bukan hanya memisahkan kita daripada Allah, dosa itu bukan hanya memisahkan, tapi membuat kita menjauh daripada Allah. Dan kita makin senang, saudaraku, hidup di luar, kita makin menikmati hidup tanpa Allah. Tetapi Allah tahu satu hal, bahwa kalau kita hidup di luar Tuhan, kalau kita hidup tanpa Dia, maka hidup kita akan menuju kepada kebinasaan. Rasul Paulus, saudaraku, menulis di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Efesus pasal yang kedua, ayat 12. Kalau saudara bisa buka Alkitab saudara, dikatakan demikian, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Dalam bahasa Inggris, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, separate from Christ, terpisah dari Kristus, terpisah dari Allah, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saya ambil terjemahan The Living Bible, saudaraku, kalimat terakhirnya sangat tajam sekali, very, very sharp. You were lost, engkau tersesat, without God, without hope. Dan saudaraku, kata without God itu ada di tengah, itu adalah penyebabnya. When we are without God, we are lost and we lose our hope. Dan itu Tuhan tahu, saudaraku. Mungkin kita tidak sadar, mungkin kita pikir, well, I can live without God, but God knows we cannot live without Him. Dan karena itu Tuhan datang mendekat kepada manusia. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kita akan mulai melihat bagaimana Allah itu mulai ingin mendekat kepada manusia. Dan Allah ingin mendekat kepada manusia lewat satu bangsa yang Dia pilih, yang disebut bangsa Israel. Dan kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal 24, saudara akan melihat bagaimana Allah itu ingin mendekat kepada bangsa Israel. Dia berkata kepada Musa, pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, di Kejadian pasal yang ke-24. Ya, Allah membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, kemudian dituntun saudaraku ke satu tempat yang namanya Gunung Sinai, daerah Sinai. Di situ ada sebuah gunung, dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, saudara bisa baca di Keluaran pasal yang ke-24, ya, Tuhan berkata kepada Musa, supaya engkau, Musa, Harun, kakakmu, dan Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel, datang kepadaku, tapi engkau hanya boleh menyembah dari jauh, worship from afar. Ya, engkau hanya boleh menyembah dari jauh, ada distance, ada jarak. Ya, jaga jarak. This is not just social distancing, this is spiritual distancing. Dan jaraknya bukan 1,5 meter, saudaraku ya. Jaraknya itu jauh sekali. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara mengapa demikian. Kemudian, saudaraku, Tuhan berkata kepada Musa, kamu boleh naik ke gunung ini, tapi cuma kamu sendiri. Semua orang lain
harus tetap di bawah, harus jaga jarak yang jauh. Kenapa demikian? Karena kalau sudah baca ayat 17, dikatakan kemudian Tuhan, setelah Musa naik, saudaraku, Tuhan menunjukkan kemuliaannya, Tuhan menunjukkan dia itu hadir. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-17. Mari kita lihat sama-sama. Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-17. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai apa? Api yang menghanguskan. Dan itu kalimat yang kemudian dikutip di surat Ibrani. Saudaraku, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara tentang api, ya, kita bicara Tuhan, biar apimu turun, saudara mesti hati-hati. Sebab api itu menghanguskan. Saudaraku ya, oke. Dan karena itu saudara-saudara, Tuhan berkata, engkau tidak boleh dekat-dekat, sebab aku ini api yang menghanguskan. Kalau engkau dekat dengan aku, engkau akan hangus. Kenapa engkau akan hangus? Yang membuat engkau hangus adalah kekudusanku dan dosamu. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan berkata, keep the distance, itu bukan karena Tuhan jual mahal, bukan karena Tuhan gengsi, tapi karena Tuhan berbelas kasihan. So, kalau mereka mendekat, mereka akan mati. Kecuali satu orang yang dapat kasih karunia daripada Tuhan, Musa, untuk boleh datang, saudaraku, menghampiri Tuhan di puncak gunung itu. Saudara-saudara, seperti itu, Tuhan ingin datang kepada manusia. It's not easy. Very difficult. Lot of barriers. Dan barriersnya adalah dosa. Dan kemudian saudara-saudara setelah itu, apa yang terjadi? Maka Tuhan ingin mendekat lebih lagi kepada umat Israel, dan Tuhan menyuruh Musa mendirikan namanya tabernakel. Ya, sebuah kemah yang namanya kemah pertemuan tersebut tabernakel. Ya, sudah tahu itu terdiri dari 3 bagian. Yang bagian luar namanya halaman, kemudian kemahnya sendiri terdiri dari 2 bagian, namanya ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan saudara-saudara, dikatakan Tuhan hadir di dalam kemah itu, di dalam ruang maha kudus. Sekarang saudaraku, jaraknya tidak lagi seperti di Gunung Sinai, sekarang saudaraku jauh lebih dekat. Tetapi tetap orang Israel cuma boleh ada di halaman dari tabernakel. Mereka nggak boleh ketemu Tuhan dengan langsung. Yang boleh ketemu dengan Tuhan hanya satu orang, yang namanya imam besar. Dan saudaraku, di ruang maha kudus itu ditutup dengan satu tirai yang tebal, benar-benar tebal, saudaraku, untuk menunjukkan bahwa manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Itu sudah yang paling dekat. Nah, tetapi, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Yohanes menulis di dalam Yohanes pasal yang pertama, saudara bisa baca sama-sama di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Yohanes pasal yang pertama ayat 14, dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Kata diam di antara kita, saudara, bahasa Inggris pakai kata dwelling, tapi sebenarnya dari bahasa aslinya adalah tabernacle. Jadi Yesus itu sekarang menjadi tabernakel, menjadi tempat di mana Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan saudaraku, waktu Yesus datang ke dunia ini, maka Allah melepaskan semua barrier itu. Allah menghilangkan semua barrier itu, dan manusia bisa bertemu muka dengan Tuhan. Saudaraku, itulah yang Allah lakukan buat manusia. Dia datang mendekat kepada manusia, karena dia tahu manusia perlu kembali di dalam fellowship dengan Tuhan. Kalau tidak, mereka akan binasa. Nah, saudara-saudara, kalau kita merenungkan bagaimana Yesus datang ke dunia ini, saya ingin kita semua mengerti bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu dimulai sejak dia lahir di dalam dunia ini. Oke? Lahir dalam dunia ini. Kenapa begitu, saudaraku? Karena dia, saudaraku, datang ke dunia dari satu tempat yang disebut surga, tempat yang maha kudus. Kalau saya bicara tentang surga, bukan soal kemewahannya, saudaraku, bukan soal jalannya dari emas, temboknya dari permata, seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu. Saya bukan bicara tentang itunya. Saya bicara tentang kualitas daripada surga, yaitu it's a holy place, because God is holy. Dan saudaraku, dari tempat yang maha kudus, Allah turun
ke tempat yang penuh dengan dosa. Saya pernah cerita dengan saudara, saya pernah mengalami saudaraku sedikit peristiwa yang memberi kepada satu miniatur yang sangat kecil sekali saudaraku, yang saya bisa merenungkan sampai hari ini. Itulah saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Saya pernah satu kali waktu di Surabaya, saudaraku, saya buang sampah ya dengan mobil pickup saya, saudara, ke tempat landfill, saudaraku, yang dari rumah saya kira-kira 10 kilometer dari rumah saya. Ya, itu lautan tempat pembuangan sampah. Dan saudaraku, dari jauh ya, baru terlihat dari jauh, saudaraku, bau sampah itu sudah begitu menyengat. Ya. Dan saudara, benar-benar dari hidung, saudaraku, saya tidak tahu kemana ya, tapi yang pasti, saudaraku, perut saya ini benar-benar bergelora seperti ada lava yang mau keluar, saudara-saudara, ya. Benar-benar menyengat di hidung. Dan bukan hanya itu, saudaraku, saya mau buang sampah, saudaraku, jauh-jauh, saudaraku, di bagian pinggir dari lautan sampah itu, oleh tukang-tukang sampah yang bekerja itu, saya dimarahin, saudaraku, harus masuk ke tengah. Saudaraku, dan benar-benar harus masuk ke tengah, saudara, 2 tukang yang bantu saya, saudaraku, waktu itu mereka lagi bekerja, dan saudaraku, mereka mulai buang, saudaraku, sampah itu mereka turunkan dari bak mobil belakang, saudaraku, dan mulai masuk ke tengah itu, saudara, tanahnya tidak lagi kering, saudaraku, sudah mulai, saudaraku, berair, dan saudaraku, semakin berair, semakin bau, saudaraku. Dan 2 tukang itu, saudaraku, mereka harus turun dari mobil, mereka mulai buang, saudaraku, ranting-ranting pohon yang ada di gerobak, di bak belakang mobil saya. Dan selesai buang semua, beres, saudaraku, itu kira-kira 10 menit waktunya, saudara-saudara. Dan saya tidak tahu, saudaraku, mereka dapat akal dari mana. Selesai itu saya pikir mereka akan naik di bak belakang, ternyata mereka masuk ke depan, saudaraku. Ya, duduk di sebelah saya persis itu mobil backup, saudaraku. 2 orang itu dengan kaki yang, saudaraku, selutut ini sudah terendam, saudaraku, di lautan sampah itu. Saudara, benar-benar menyiksa sekali. Dan saudara tahu itu ada di Surabaya. Ya, saudaraku, saya harus pilih antara bau yang menyengat atau saya mandi keringat di dalam. Dan saya pilih, saudaraku, mandi keringat di dalam karena benar-benar baunya tidak tahan. Tapi kemudian, saudaraku, ternyata saya mandi keringat dan bau kaki 2 pada tukang saya itu. Dan saudaraku, begitu menderita. 3 hari, saudaraku, saya benar-benar kehilangan nafsu makan. Saya tidak hitung, saudaraku, berapa kilogram berat badan saya turun, saudaraku, karena saya waktu itu lagi pingin naikkan berat badan saya. Ya, tinggi 176, berat badan cuma 64, saudaraku, ya. Saya ingin naikkan berat badan saya, tapi saudaraku, saya rasa I lost my weight for a few days. Penderitaan cuma 10 menit, saudaraku. Itu berhari-hari, dampaknya terasa. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Saya beri kepada saudara perbandingan. Ya, Petrus menulis di surat 2 Petrus pasal yang kedua, 7 dan 8. Dia berkata begini, dia cerita tentang Lot. Dia berkata begini, Lot, orang benar itu, hatinya tersiksa setiap hari melihat kejahatan orang Sodom. Ini Lot. Dan saudara tahu, Lot itu, saudaraku, bukan orang yang suci, dia tuh orang yang tamak. Dia tuh ngelihat Sodom, saudaraku, kepingin bener-bener. Tapi saudaraku, orang yang seperti itu, ngelihat dosa orang Sodom, masih muak, saudaraku. Saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus, saudaraku, waktu dia ada di dunia, setiap hari dia melihat dosa manusia. How did he feel? It's really suffering. Kenapa saya cerita ini kepada saudara-saudara? Dengar baik-baik. Kalau saya cerita kepada saudara bahwa Allah itu ingin mendekat kepada kita, itu bukan sekedar dia ingin dekat kepada kita. He had to pay the price for getting close to us. Dia bayar harga yang sangat mahal. The cost of suffering untuk datang kepada saudara dan saya. That is our God. Dan saudara-saudara, dia datang kepada kita untuk apa? Supaya kita bisa dekat kembali dengan Tuhan. Supaya kita bisa mendapatkan kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa datang kepada kita. Sebab kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal 2. Tadi yang kita sudah baca, saudaraku, ayat yang ke-12. Nah, kita baca ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat ke-13. Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Ya.
Dan kamu sudah menjadi dekat itu bukan karena kamu mendekat, tapi kamu dibawa untuk menjadi dekat. Saya senang dengan terjemahan ESV. You are brought, you have been brought near to God. Dan siapa yang membawa itu? Adalah Allah yang mendekat kepada manusia. Haleluya. Saudara-saudara, itulah makna Natal. Itulah saudaraku keindahan daripada Natal. Allah mau datang mencari kita yang berdosa. Kita tidak pernah mencari Allah, kita seperti domba yang tersesat. Rasul Petrus berkata, ya, Yesaya berkata di Yesaya 53 dikutip oleh saudaraku di dalam oleh Petrus di dalam suratnya surat 1 Petrus pasal yang kelima. Dan domba saudaraku waktu dia tersesat, dia tidak pernah cari gembala. Dia tidak cari gembalanya. Dia cuma tersesat, dia cuma menangis saja saudaraku, dia tidak tahu kemana dia pergi. Tetapi gembala itu yang datang dan mencari dan menyelamatkan dia, seperti yang Tuhan ceritakan dalam Lukas pasal 15. Itulah saudaraku makna yang pertama daripada Natal yang indah. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang kita perlu ngerti saudaraku. Bahwa untuk Allah datang mendekat kepada kita, dia bukan hanya bisa datang kepada kita. Oke? Dia tidak hanya sekedar, oke, aku mau datang kepada manusia. Oke, I will come to you. I will go to the world. Okay? And I will come near to people. No, God cannot do that. Kenapa saudaraku? Kalau dia datang di dalam keilahiannya, kita semua akan mati. Karena itu saudaraku, untuk Allah bisa datang kepada kita, maka harus lakukan yang kedua, yaitu Allah harus jadi sama seperti kita. God became like us. Dan itu yang Paulus tulis saudaraku, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Filipi pasal yang kedua, ayat 6 dan ke-7. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, kita semua merayakan Natal, ya kita nyanyi selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu, oke? Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Saudara ingat lagu itu ya? Saudara pernah tanya enggak? Kenapa Tuhan harus jadi sama dengan manusia? Kenapa Tuhan tidak datang ke dunia sebagai Tuhan? Well, saya beri kepada saudara tiga hal. Why God came to us as a man, sebagai manusia. Yaitu Yesus yang adalah Allah, tetapi dia mengambil rupa seorang manusia. 3 reasons. Nomor 1 adalah, kalau Allah tidak datang di dalam saudaraku bentuk manusia, di dalam rupa manusia, maka dia tidak bisa touch, tidak bisa menyentuh manusia, tidak bisa bersama-sama dengan manusia. Waktu malaikat saudaraku berkata kepada Yusuf, ya, tunangan Maria pada waktu itu, di Matius pasal 1. Malaikat berkata kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab bayi yang dalam kandungannya itu bukan karena dia berzina, tapi karena dari Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kau akan menamai dia Yesus, sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan namanya akan disebut Immanuel, yang saudaraku kalau bahasa Indonesia selalu disebut Allah beserta kita. Tapi sebenarnya lebih sederhana daripada Allah beserta kita, Allah mendampingi. Cuma lebih sederhana, yaitu bahasa Inggrisnya very simple. Oke, God with us. Allah dengan kita. Allah sama-sama dengan kita. Allah jadi sejajar dengan kita. Kenapa saudaraku Allah bisa sejajar dengan kita? Bukan karena kita yang naik, tapi karena dia yang turun. Dan saudara, mengapa demikian? Saya ingin kasih pada saudara satu perbandingan, kembali ke kisah di Gunung Sinai. Ya. Saudara tadi tahu bahwa Allah, saudaraku, dengan umat Israel itu harus menjaga jarak begitu rupa, karena manusia tidak bisa bertemu dengan keilahian daripada Allah. Nah, kalau saudara baca dalam kitab Keluaran pasal 34, saudara, dikatakan demikian. Setelah peristiwa Sinai itu, saudara sudah tahu ada patung lembu emas,
Ya, Tuhan menghukum bangsa Israel 3.000 orang mati, saudaraku, waktu Allah memberikan 10 perintah Allah itu dan orang Israel berdosa dengan menyembah patung lembu emas. Maka Tuhan menyuruh Musa mendirikan satu kemah pertemuan. Ya, satu kemah kecil yang jaraknya jauh sekali dari umat Israel, dan Tuhan berkata nih, kalau aku mau ngomong sama umat Israel, Musa, kamu mesti ke kemah itu dulu. Lalu di situ kamu ketemu sama aku, dan kamu keluar dari kemah itu, kamu sampaikan pesanku kepada umat Israel. Aku tidak mau ngomong langsung sama orang Israel, sebab mereka orang yang berdosa, bangsa yang tegar tengkuk. Aku mau ngomong sama kamu perwakilannya umat Israel. Oke? You are the representative of Israel. Jadi saudaraku, Musa bikin kemah itu, dan saudaraku, Tuhan berkata, Musa, masuk kemah itu, aku mau sampaikan pesan untuk umat Israel. Dan Musa masuk kemah itu, apa terjadi saudaraku? Waktu Musa keluar dari kemah pertemuan dengan Tuhan di situ, maka wajahnya itu jadi bersinar-sinar, berkilau-kilau. Saudara lihat wajah berkilau-kilau, saudara kan senang ngelihat, waduh bagus ya di fotonya, apalagi saudara kalau di gambar gitu ya, wah ya ada sinarnya begitu saudara. Tapi kalau saudara membaca kisah ini, ternyata itu bukan wajah berkilau-kilau yang menyenangkan, tapi yang menakutkan. Kilaunya itu ya, shiningnya itu terrifying. Menakutkan, menimbulkan kegentaran. Kenapa saudaraku? Karena itu bukan sinar itu bukan sinar iluminasi, tetapi adalah the shine of holiness. Dan waktu kekudusan Allah itu terlihat oleh manusia yang berdosa, manusia selalu takut. Nabi Yesaya, saudaraku, saudara baca Yesaya pasal yang ke-6, dia lagi dapat penglihatan, Tuhan duduk di bait suci. Lalu ada malaikat serafim yang nyanyi di sekeliling tahta Tuhan itu. Nyanyinya, Holy, Holy, Holy is the Lord. Waktu Yesaya mendengar Holy, Holy is the Lord, dia merasakan kekudusan Tuhan, apa terjadi? Dia teriak, dia berkata, celaka aku, sebab aku ini orang berdosa, aku ini najis bibir. Saudara, karena itu waktu orang Israel melihat sinar daripada Musa, mereka bukan berkata, Musa sini Musa, lihat, kita lihat, oh, bagus ya, lihat ya, dari mana sih keluar sinar? Oh saudaraku, mereka nggak berani dekat-dekat. The glory of the Lord. They cannot approach God's glory. Padahal itu saudaraku cuman impartasi sebagian kecil dari kemuliaan Tuhan kepada Musa. Akibatnya apa saudaraku? Musa mesti menutup wajahnya dengan cadar, dengan kerudung. Sehingga orang Israel nggak lagi ketakutan. Saudara, kalau saudara baca ini, saudara mesti tahu. That's why God cannot came to us in His divinity, di dalam keilahiannya. Dia harus merendahkan diri, menjadi manusia, supaya dia bisa datang kepada kita. That is the cost that God paid for approaching us. Itu sebabnya Yesus harus lahir sebagai manusia. Supaya manusia bisa bertemu dengan Allah. Sekarang saudaraku, manusia bukan hanya bisa memandang Allah, tapi manusia bisa menyentuh Allah. Itu sebabnya saudaraku, tidak ada orang yang tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka semua berkata dia anak tukang kayu, bahkan dia adalah seorang tukang kayu. They cannot see the spirituality of Jesus, that He is God Himself. Kecuali siapa, saudaraku? Kecuali spirit. Kalau spirit tahu. Sebabnya roh-roh jahat yang tahu bahwa Yesus ini bukan manusia. Saudaraku, waktu Yesus pergi daerah Gerasa, saudara ketemu dengan orang yang dirasuk setan yang namanya Legion itu dari jauh, roh jahatnya langsung berteriak, engkau anak Allah yang maha tinggi, jangan siksa aku. Saudara-saudara, enggak ada orang lain yang pernah berkata Yesus adalah anak Allah. That is how God became like us. Itu alasan yang pertama. Supaya dia bisa benar-benar bersama dengan kita. Alasan yang kedua adalah, kita baca dalam Ibrani pasal yang keempat. Kenapa Allah menjadi manusia? Ibrani pasal 4 ayat 15. Dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Mengapa Yesus menjadi manusia? Sebab dia mau merasakan kelemahan
penderitaan saudara dan saya. Saudara-saudara, kata sympathize itu dari bahasa Yunani sympatheo, yang artinya bisa punya perasaan kepada orang lain yang menderita. Ya. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, saudara pernah enggak ada orang yang datang kepada saudara berkata, tolong doakan saya lagi persoalan besar ini, ya. Saya lagi kehilangan orang yang saya kasihi, oke. Saya lagi kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Oke. Apa yang saudara jawab pada mereka? Kalau saya harap saudara tidak ada jawab gini, alah cuman gitu aja kok, nggak usah nangis lah, jangan cengeng. Saudaraku, itu namanya tidak punya empati, tidak punya simpati. Oke? Saya beberapa kali, saudara-saudara, dulu waktu masih Surabaya, saya itu jadi konselor KKR, jadi pembimbing KKR. Oke? Setiap kali harus ada trainingnya. Dan tiap kali training, saudaraku, ya materinya ya bolak-balik sama terus. Selalu dimulai yang pertama. Saudara-saudara, yang pertama jadi konselor, bukan engkau pandai kasih nasihat. Bukan engkau pandai kasih ayat Alkitab. Yang pertama yang saudara harus punya adalah empati. Nah, saudara-saudara ya. Apa artinya empati? Oke ya. Ternyata agak susah didefinisikan bahasa Indonesia. Saudara. Artinya empati adalah put yourself in others' shoes. Loh, saudaraku, ya ternyata artinya empati adalah dalam bahasa Inggris, saudaraku ya. Oke, nah, saya waktu itu tanya, tapi ukurannya sama enggak? Kan gitu ya. Gimana kita we can put ourselves in other shoes? Kalau ukuran saya 7,5, yang sana 9,5, gimana? Oke? Dan itu saudaraku benar. Saya tanyanya seperti iseng, tapi sebenarnya benar, saudaraku. Tidak selalu kita bisa taruh saudaraku diri kita dalam posisi orang lain. Karena kita tidak pernah merasakan apa yang mereka alami. Saudara-saudara, mudah untuk berkata, oh jangan takut, percaya saja. Beriman, Tuhan pasti tolong. Mudah saudaraku kalau kita tidak pernah mengalami itu. Tetapi Ibrani berkata, Yesus Kristus mengalami semua kelemahan yang kita rasakan. Apapun itu saudaraku, dia tahu. Saudaraku, itu sebabnya dia jadi manusia. Supaya dia bisa mengerti dan menolong dan mengerti air mata kita. Apa yang setiap derita yang kita alami. Saudara-saudara, apakah saudara mengalami rasa lelah? Saudaraku merasakan bagaimana sedihnya dihina orang lain, direndahkan. Bagaimana saudara pernah difitnah orang lain. Bagaimana saudara pernah ditolak oleh orang lain. Bagaimana saudara pernah dikucilkan, ditinggal oleh orang lain. Bagaimana apakah saudara pernah merasa dikhianati oleh orang lain. Saudaraku perhatikan, Tuhan Yesus pernah mengalami semua itu. Karena itu, saudara-saudara dia mengerti dan dia sanggup menolong kita. Dia tidak pernah, saudaraku, despise setiap penderitaan kita alami. Dan saudaraku tentu sebagai orang Kristen, apa sih yang paling berat? Yang paling berat adalah kalau kita dalam penderitaan yang berat, lalu kita merasa Allah meninggalkan kita. Oke? Dan Tuhan Yesus pernah alami itu. Di atas kayu salib dia berteriak, my God, why have you forsaken me? Dan penulis surat Ibrani berkata, dia bukan hanya mengerti penderitaan kita, tapi dia sanggup untuk menolong kita. Karena itu Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata, marilah kita dengan penuh keyakinan datang menghampiri tahta kasih karunia. Karena apa? Karena dia imam besar itu. Mengerti penderitaan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang imam besar, apa toh imam besar itu fungsinya? Imam besar itu fungsinya adalah menjadi pengantara antara manusia, antara orang Israel dengan Tuhan. Jadi saudaraku, dia yang berdoa buat orang Israel kepada Tuhan. Oke? Nah, saudara-saudara, tadi saya tanya kepada saudara-saudara, saudara pernah enggak berdoa buat orang yang lagi menderita? Pernah ya? Saya mau tanya, jujurnya. Saudara, waktu saudara berdoa untuk orang yang menderita, saudara benar-benar berdoa merasakan enggak penderitaan orang itu? Sejujurnya seringkali enggak, karena kita enggak pernah mengalami apa yang dia alami. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus bersyafaat buat kita sebagai imam besar, waktu dia intercede for us, dia itu intercede
benar-benar mengerti karena dia sudah mengalami. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus tahu penderitaan kita, itu bukan karena dia maha tahu, tapi karena dia mengalami semua penderitaan kita. Haleluya. Tapi bukan hanya itu, saya kembali ke ayat ini, saudaraku. Ayat ini bukan hanya soal penderitaan, lebih lagi daripada itu. Ayat ini adalah, saudara perhatikan ayat itu, adalah bicara soal engkau yang dicobai. Tuhan Yesus yang sudah dicobai di dalam semua hal. Ini lebih daripada soal penderitaan. Ini saudaraku lebih daripada imam besar yang menolong kita dalam suffering. Ini imam besar yang menolong kita dalam temptation. Dan kalau kita bicara tentang temptation, saudaraku, itu bukan soal tears, tapi soal sin. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang sampai hari ini masih bergumul dengan dosa. Saya tidak tahu dosa apapun. Saudara bergumul setiap kali saudara mengalami pencobaan demi pencobaan, saudara merasa kalah terus. Saudara Tuhan Yesus, dia sudah dicobai dalam semua hal. Saudara, adakah saudara yang masih punya pergumulan dengan hawa nafsu? Tuhan Yesus pernah dicobai di dalam hal hawa nafsu. Waktu dia lapar, saudaraku. Waktu dia lapar, iblis berkata, kamu kan punya kuasa sebagai anak Allah, ubah batu dijadi roti. Saudara yang bergumul, saudaraku, karena saudara merasa, saya perlu punya prestasi lebih lagi supaya orang menghargai saya. You have a temptation of pride. Tuhan Yesus pernah saudara dicobai. Jatuhkan dirimu dari atap bait Allah ini. Saudara yang punya, saudara masih sering dicobai dengan kemewahan dunia ini. Ambisi untuk saudara mengejar kekayaan. Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis. Semua ini kuberikan kepadamu, kalau kau mau sujud menyembah aku. Whatever temptation of sin that we struggle and we are fighting and we are still losing, Jesus has experienced it and He won over it. Karena itu Ibrani pasal 2 ayat 18 berkata, karena dia sendiri sudah menderita dari semua pencobaan, maka dia sanggup menolong kita yang juga dicobai. Saudara-saudara, ada pengharapan. Saya hari ini tidak bertanya berapa banyak saudara masih punya pencobaan atau pergumulan, tapi dengar, kalau if you still have any temptation, run to Jesus, cry to Him, because He has suffered the temptation that we suffer today, and He can help us. Haleluya. Dia bukan hanya bersimpati, dia bukan hanya feel sorry, He can help us. Itulah saudaraku mengapa Tuhan Yesus jadi manusia. Tetapi ada satu lagi alasan yang ketiga yang luar biasa. Kenapa dia jadi manusia? Ibrani pasal 2 ayat 18. Mari kita baca, saudaraku. Ibrani pasal 2 ayat 18. Berkata demikian. Sebab oleh karena Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya, for this reason. Ya, jadi ini alasannya. Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi kenapa Yesus harus jadi sama dengan manusia? Mengapa? Apa alasannya? Supaya apa? Supaya menjadi imam besar, menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia menjadi pendamaian dari dosa kita. Dan bagaimana dia menjadi pendamaian dosa kita, saudaraku? Itulah yang ketiga, saudaraku, yang Allah lakukan di dalam peristiwa Natal. God came to us, God became like us. Dan nomor tiga, God save us. Haleluya. Dan Yesus datang, karena dia datang untuk menyerahkan dirinya, menjadi pendamaian dosa saudara dan saya. Saudara-saudara, kalau kita lihat tiga kalimat ini ya, tentang makna Natal ini, maka ada satu hal yang tema yang sama di antara tiga hal ini. Yaitu apa? Yaitu God has done for us what we cannot do to ourselves. Allah melakukan untuk kita apa yang kita tidak bisa lakukan dari diri kita sendiri. Kenapa Allah datang kepada kita? Karena kita tidak bisa datang kepada Allah.
Kenapa Allah mau jadi manusia? Karena kita tidak bisa jadi Allah. Kita tidak bisa mendekat kepada Allah dengan kita menaikkan diri kita jadi seperti Allah. Maka Allah yang turun, merendahkan diri. Dan yang ketiga, kenapa Allah menyelamatkan kita? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Why we need Savior? Because we cannot save ourselves. Saudara-saudara, Tuhan Yesus satu kali bertemu dengan seorang yang namanya Nikodemus. Ya, yang datang kepada dia pada waktu malam. Nah, Nikodemus ini, dia adalah seorang Farisi, tapi dia juga seorang guru agama. Jadi, saudara-saudara, perhatikan, nomor satu, secara pengetahuan, dia sudah, saudaraku, salah satu yang paling top dari pengetahuan tentang Alkitab, tentang hukum Taurat, tentang firman Tuhan, top. Oke? Tapi bukan hanya itu, dia seorang Farisi. Yaitu seorang yang menjaga dirinya, saudaraku, benar-benar, saudaraku, kehidupan ibadahnya semuanya, saudaraku, di atas standar rata-rata orang Yahudi. Jadi, saudaraku, ini orang yang secara moral, secara ibadah, secara perbuatan baik, semuanya, saudaraku, yang paling tinggi di masyarakat. Ya, dia datang kepada Yesus. Dan dalam percakapan dengan Tuhan Yesus, saya tahu, ya, Tuhan Yesus cerita tentang kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi, dan kita sering dengar itu, tapi saya hari ini ingin sampaikan satu kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Dia berkata di dalam Yohanes pasal 3:13, dia berkata begini, tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke surga. Kalimat itu, saudaraku, sangat penting sekali buat Nikodemus. Karena sebagai seorang Yahudi yang sangat taat beragama, yang, saudaraku, setia beribadah, melakukan semua perintah Allah, Nikodemus percaya bahwa itulah yang akan membawa dia pergi ke surga. Dan Tuhan Yesus berkata, no one can ever go to heaven. Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa cukup baik. No one is good enough to come to heaven. Dan saudaraku, itu menutup benar-benar harapan Nikodemus bahwa dia kurang sedikit lagi dia bisa sampai ke surga. Kurang sedikit lagi dia bisa, saudaraku, menjadi orang yang memenuhi standar, saudaraku, kebenaran Allah. Tetapi pada saat sama Tuhan Yesus berkata, tetapi yang benar adalah yang dari surga itu turun ke dunia. Dengan kata lain, saudaraku, man cannot save themselves to come to God unless God come down to save the man. Dan kalimat berikutnya Tuhan Yesus menunjukkan kepada Nikodemus, mengulang peristiwa yang terjadi, saudaraku, berabad-abad sebelumnya, nenek moyang umat Israel. Yaitu peristiwa, saudaraku, yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21. Orang Israel dari padang gurun, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan marah, murkai mereka. Dan kirim ular tedung. Dan ular tedung itu mulai menggigit mereka, dan, saudaraku, satu persatu mereka mulai mati. Dan waktu orang Israel mulai melihat, saudaraku, mereka mulai mengalami pandemi ular tedung. Mereka berteriak kepada Allah. Dan Allah beri kepada Musa, beri perintah kepada Musa. Coba buat patung ular tedung dari tembaga. Ular dari tembaga. Kalau saya baca di Alkitab, tembaga, bronze, itu selalu bicara tentang judgment, penghakiman. Dan dibuat, saudaraku, ular itu adalah lambang daripada dosa. Dan, saudaraku, patung ular tembaga itu, saudaraku, ditaruh sebuah tiang yang menunjukkan bahwa dosa sudah dihakimi. Dosa umat Israel sudah dihakimi dan ditaruh di tempat yang tinggi. Dan umat Israel dikasih tahu, kamu sudah digigit oleh ular tedung itu. Dan tidak ada satupun yang lolos, saudaraku. Tidak ada satupun yang lolos. Semua mereka digigit, tapi kalau engkau pandang ular tembaga itu, engkau akan hidup. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, untuk inilah aku datang. Untuk inilah aku jadi manusia. Supaya aku bisa menebus dosa manusia, dan aku akan ditinggikan seperti ular tembaga itu.
Aku akan mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia. Dan setiap orang yang memandang kepadaku dan percaya kepadaku, mereka boleh tahu, their sin has been judged on me. Dosa mereka sudah dihakimi di dalam diriku. Sehingga mereka dibebaskan daripada dosa. Nikodemus, engkau akan selamat, bukan karena engkau berusaha menyelamatkan dirimu, tapi karena engkau menerima keselamatan yang daripada Allah. Saudara-saudara, itu sebabnya, kalau saudara mau mengerti makna Natal yang terdalam, jangan lihat Natal itu saudaraku hanya sekedar kandang Bethlehem, tapi lihat peristiwa kandang Bethlehem itu dari salib Golgota. Saudara akan mengerti why Jesus has to be born, because he was born to die for us, to save us. Haleluya. Dan saudara-saudara, itulah saudaraku makna daripada Natal. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Allah lakukan buat kita semua. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, karena Allah mengasihi si dunia ini, Dia tidak memberikan perintah, Dia tidak memberikan peta, Dia tidak memberikan instruksi, tapi Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Saya ingin tutup, saudara-saudara, dengan apa yang saya ingin kita renungkan tentang makna Natal ini. God came to us, God became like us, and God save us. Yang pertama, saudaraku, mari kita terima, mari kita pandang Yesus, keselamatan dalam Yesus. Mari kita berhenti untuk berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau kita terus berusaha kita selamat dengan kekuatan kita sendiri, saudara akan selalu tiba di dalam 3 kemungkinan ini. Nomor 1, saudara akan merasa saudara berhasil, saudara menjadi orang yang baik, orang yang benar, lalu saudara akan jadi orang yang sombong. Saudara akan menjadi orang-orang yang menghakimi orang lain. Atau yang kedua, saudara akan menjadi orang putus asa karena saudara merasa selalu gagal terus. Dan yang ketiga, yang tidak kalah buruknya, adalah kemungkinan ketiga, saudara akan menjadi orang yang munafik. Saudara akan menutupi kegagalan saudara dengan saudara berlaku seolah-olah saudara orang benar depan orang lain. Either way, di antara 3 hal ini, saudaraku semuanya akan membawa pada kegagalan dan kehancuran. Tapi kalau kita saudaraku berpaling daripada kekuatan kita sendiri, dan kita memandang kepada ular tembaga itu, kepada Yesus yang tersalib itu, yang menjadi dosa karena kita, saudara-saudara, disitulah kita memiliki pengharapan akan keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita ingat senantiasa, Allah sudah datang mendekat kepada kita. Maukah kita sekarang datang mendekat kepada Tuhan? Kalau Dia sudah membayar harga yang begitu mahal untuk datang kepada kita, maukah kita datang kepada Dia dengan mengenyampingkan yang lain? Kalau Allah rela meninggalkan keilahiannya, saudaraku, tidak memakai keilahiannya, tapi memakai wujud manusia datang kepada kita. Saudaraku, tidak ada harga yang terlalu mahal yang kita bisa bayar untuk kita bisa datang mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, ini yang indah, saudaraku. Kalau Allah yang mulia mau turun menjadi manusia yang hina, saudara dan saya, kita punya pengharapan. Kita manusia yang hina, satu kali akan dibawa kepada kemuliaan. Satu kali akan diubahkan jadi sama seperti Kristus. Dan saudaraku dengar baik-baik. Kalau hari ini saudaraku kita menyanyi, bertemu muka dengan Tuhan, saudaraku, we don't know what it really means. It sounds good, but it's far from the truth or the real meaning. Tapi satu kali, Tuhan akan mengubah kita benar-benar jadi sama seperti Dia. Dan di dalam kekekalan, kita bertemu dengan Yesus, face to face, in the true reality. Karena itulah menjadi pengharapan kita. Karena itu mari kita terus kejar kekudusan, seperti disampaikan tadi di dalam Voice of Pentecost. Kita kejar kekudusan, karena kita punya pengharapan. Satu kali kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Nikmati berkat Natal, nikmati sungguh-sungguh saudaraku, kasih Allah dalam Natal tahun ini.